Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Arsukmaia dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas HPIB NIM 0502032236. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran sebagai sumber pertama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Adapun di samping definisi di atas terdapat beberapa definisi yang pada intinya sama, hanya terhadap beberapa penambahan penjelasan seperti penambahan kata al-muta'abbad bitilawati yang membacanya mendapat pahala, al-mu'jiz yang berfungsi melemahkan lawan, al-ma'dur di surat Al-Fatihah, wa al-maktub di surat An-Nas yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Sehingga dari definisi di atas kami dapat menyimpulkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak dapat disebut Al-Quran, seperti wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam kitab Zabur, kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat, kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Memang itu termasuk kalam Allah, tapi tidak bisa disebut Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran disampaikan kepada kita semua secara mutawatir dan tanpa ada keraguan sedikit pun, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak terdapat keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, yang membaca ayat dalam Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dalil tekstual Al-Quran sebagai sumber pertama. Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan pemikiran akal dengan intensif dalam memahami agama dengan ungkapan seperti afala ta'qilun, afala tadakkarun, dan afala tanabbarun. Tidak diragukan lagi bahwa akal merupakan sarana penting untuk memahami Islam. Bahkan Al-Quran dalam menyampaikan ajaran-ajarannya di samping menggunakan metode hidbik, yaitu menyampaikan pesan secara retorik tanpa disertai dengan argumen rasional di dalamnya, juga menggunakan metode burhani, yaitu menggunakan alasan-alasan rasional yang dapat diterima oleh semua orang. Penggunaan metode terutama berkaitan dengan ajakan Al-Quran kepada manusia untuk bertauhid. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak, maka maksudnya Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. 2. Ketika menjelaskan adanya kebangkitan sebelum menyimpulkan suatu kesimpulan yang berisi keyakinan Al-Quran, mengemukakan runut berpikir secara logis dengan memperhatikan secara sesama. Kita akan memperoleh gambaran logika Al-Quran seperti dalam rangkaian ayat-ayat. Dan saya akan menjelaskan tentang dalil kontekstual Al-Quran sebagai sumber pertama. Al-Quran sebagai sebuah teks mengandung makna yang memuat ayat-ayat muhkamat, ajaran doktrin dan universal yang merupakan Sahung Al-Quran, serta mutasyabihat ayat-ayat ilustratif. Di dalamnya terdapat perintah kepada Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Tuhan untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada umat manusia. 24 tugas tersebut oleh para pengikutnya di era klasik maupun modern, dan selanjutnya tentu saja diemban oleh para ulama sebagai pewaris Nabi SAW, agar mereka melakukan ijtihad atau upaya ilmiah berdasarkan aturan dalam perspektif ulumul Quran 25 terhadap teks Al-Quran. Ulumul Quran secara gramatikal merupakan bentuk idlafi generative construction yang bermakna ilmu-ilmu yang berasal dari dan ditujukan untuk mengkaji Al-Quran. Dalam pengertian ini, ulumul Quran dipahami sebagai suatu antologi pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran.
Makna kedua ulumul Quran dipahami sebagai sebuah bangunan disiplin keilmuan yang berdiri sendiri, yaitu berbagai pembahasan tentang Al-Quran dilihat dari berbagai tema kajian yang sudah dipandang pemikiran sebagai satu kesatuan perspektif dalam bingkai Al-Quran. Meskipun perspektif yang digunakan beragam karena tidak hanya terbatas pada perspektif keagamaan dan kebahasaan saja, tetapi keseluruhannya tetap terikat dalam satu paradigma keilmuan ulumul Quran. Sekian yang saya jelaskan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.